Yang online bisa dengar suara saya? Halo? Oke, baik. Oke, ini saya start saja ya untuk kelas kita hari ini ya. Oke. Oke, nanti kalau misalnya ada yang nggak kedengaran suara saya, bisa open mic ya atau chat di kolom saja. Nah, ini saya langsung start saja ya untuk kelas kita hari ini. Oke, untuk peserta online semuanya sudah install ya softwarenya ya. Tunggu 5 menit. Oke, baik. Oke, saya tunggu 5 menit dulu ya baru saya start ya.
sini dah. Bentar lagi. Telepon dulu ya. Uji. Ini apa orangnya nih? Coba kita record. Jadi record. Nanti lah. Belum dia orang itu. Berapa nih? 11 orang ya? Oke, baik. Saya start ya untuk kelas kita hari ini ya. Oke, peserta online bisa dengar ya suara saya ya. Iya, dengar. Baik, selamat siang ya semuanya untuk peserta online maupun offline. Izin saya perkenalkan dulu, nama saya Aristo. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke pengantar teori terlebih dahulu. Nah, jadi saya akan membawakan topik pembelajaran kita dari hari ini sampai ke hari ke-7 ya. Nah, jadi nanti di hari ke-8 sampai selesai itu nanti akan dibawakan langsung oleh mentor lain namanya Nova. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu nih untuk peserta online maupun offline ada yang sudah pernah menggunakan Revit atau ada yang sudah pernah pakai? Oke, peserta offline sudah pernah pakai Revit? Pernah diajari sekilas tidak. Pernah diajari sekilas ya, baik. Nah, jadi ini saya akan lanjut dulu ya. Jadi ini adalah topik pembelajaran kita di sini. Bisa nampak ya share screen saya ya untuk peserta online. Bisa nampak? Halo, peserta online bisa nampak? Nampak, Pak? Nampak ya? Oke. Nah, ini ya yang ada di layar saya ini namanya LOD. Nah, LOD ini adalah level of development atau level of detail. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya namanya kedalaman sebuah informasi. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan di sini dia ada 100, 200, 300 sampai ke 500. Nah, ini adalah kedalaman informasi. Jadi semakin tinggi angka-angka di sini. Nah, ini adalah informasinya akan semakin dalam. Nah, untuk pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu dari sini, dari LOD 100. Nah, setelah kita belajar LOD 100, ini kita akan lanjut sampai ke LOD 500. Nah, jadi ini kita belajarnya step by step dari hari ke hari. Jadi yang saya harapkan ini ya, teman-teman semua bisa mengikuti pembelajaran kita mulai dari LOD 100 sampai ke LOD 500. Nah, jadi karena topik pembelajaran kita ini dia dari awal sampai akhir itu ya dia secara step by step gitu. Jadi saya harap ya semuanya bisa mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Nah, sebelum itu saya mau jelasin dulu ya LOD 100 ini apa, 200 ini apa, dan 500 ini apa, sampai 500. Nah, LOD 100 ini di sini kita akan mempelajari mengenai konsep desain. Nah, di sini dia ada tulis ya, business plan atau presentation board. Untuk kebutuhan investor menghitung financial planning dari volume atau area dari gambar pradesain. Nah, jadi di LOD 100 ini kita akan mempelajari mengenai massa, di mana kita akan membuat sebuah massa dari sebuah bangunan. Nah, jadi nanti kita akan mendesain sebuah hotel, ya, tapi itu hanya kita akan mempelajari massanya saja. Nah, lalu nanti kita akan menghitung financial planning dari masa yang kalian buat nanti. Nah, itu nanti akan kita pelajari ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari teorinya dulu ya. Jadi besok baru nanti kita masuk ke prakteknya.
Tapi nanti bagi teman-teman yang sudah install software Revit-nya, nanti boleh dibuka. Nanti saya ajari tools-tools yang ada di dalam Revit itu. Nah, ini untuk yang LOD 100. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk ke LOD 200. Nah, LOD 200 ini ya kita akan membuat di sini tulisnya itu dia schematic design for a profile drawing. Nah, di sini nanti kita akan belajar mengenai modeling dulu. Nah, modeling itu seperti kita membuat dinding, membuat lantai, membuat atap, nah dan sebagainya. Nah, jadi di sini tuh di LOD 200 itu kita belajar mengenai modeling dulu. Nah, setelah kita belajar mengenai modeling ini, setelah kita sudah bisa ini, nanti kita akan masuk ke LOD 300. Nah, di LOD 300 ini bisa teman-teman perhatikan di sini dia ada tulis detail design for tender drawing. Nah, untuk kebutuhan konsultan QS dalam menyusun dokumen tender. Nah, jadi di LOD 300 ini kita akan mempelajari mengenai detail-detail dari lembar kerjanya. Nah, jadi di sini kita akan membuat lembar kerja ya. Jadi di dalam lembar kerja itu ada detail dari tampak, potongan, dan denah. Nah, di LOD 300 ini. Nah, lalu ya di LOD 350 ini kita akan mempelajari tentang construction documentation for construction drawing. Nah, di sini kita akan mempelajari untuk biasanya disebut dengan BQ-nya ya atau bill of quantity. Nah, lalu nanti di bagian sini, nah ini mungkin sudah tidak terlalu sulit ya, nanti kita akan mempelajari mengenai membuat animasi dari project yang teman-teman buat nanti. Nah, jadi ya ini kita belajar masa dulu, setelah masa kita belajar modeling. Setelah modeling nanti kita baru masuk ke detail dari desain tersebut, kita membuat lembar kerjanya. Nah, setelah ini nanti baru kita buat animasi. Jadi ya, teman-teman saya harapkan semuanya bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Karena ini kita belajar itu step by step. Jadi kita nggak bisa belajar dari sini langsung lompat ke yang belakang. Atau kita langsung belajar di LOD 200 langsung. Nah, itu tidak bisa. Jadi ya kita itu belajarnya step by step ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa mengerti ya. Nah, ini untuk yang LOD ini. Nah, lalu saya mau kasih lihat kira-kira contoh LOD 100 yang akan kita buat itu seperti gimana. Oke. Nah, jadi di kelas kita ini, di sini kita ada 14 pertemuan ya. Nah, jadi selama 14 pertemuan itu akan ada 4 tugas yang akan diberikan oleh masing-masing mentor. Jadi saya akan memberikan 2 tugas, nanti bersama mentor yang satu lagi ya akan diberikan 2 tugas juga. Jadi selama 14 kali pertemuan ini ya kita ada 4 tugas. Oke. Pertama tugas yang akan kalian buat itu membuat masa. Ya, ini contoh LOD 100 nanti saya buka ya. Nah, setelah tugas LOD 100 ini ya kita belajar LOD 200 dan LOD 200 itu ada tugasnya juga. Nah, setelah itu LOD 300 juga ada tugas, 400 juga ada tugas. Jadi setiap LOD itu kita ada 1 tugas. Nah, ini adalah contoh LOD 100 ya, bisa kalian perhatikan ya. Ini membuat gubahan massa. Nah, ini mungkin sudah sangat detail ya. Nah, cuma nanti teman-teman akan buat massa seperti ini saja. Tidak seperti ini. Nah, ini adalah renderingnya. Cuman nanti ini baru kita pelajari. Cuman secara basicnya kita akan pelajari ini dulu. Mengenai solar study ya. Lalu di sini dia ada building konsepnya, design approach ya. Nah, ini adalah gubahan massa. Nah, nampak ya di sini ya. Dia nanti kita akan buat seperti ini. Cuman di sini dia tidak masuk ke interiornya dulu, cuman hanya bentuk masanya dulu. Nah, ini untuk yang solar study. Nah, lalu nanti kita akan pelajari mengenai mass transformation. Nah, transformasi dari bangunan. Bangunannya itu kalian terinspirasi dari apa? Misalnya kalian membuat sebuah bangunan berbentuk bulat. Nah, bulatnya itu kalian terinspirasi dari apa? Contohnya, saya buat sebuah massa berbentuk bulat. Nah, saya terinspirasi dari sebuah bola. Nah, jadi ini kita nanti masuk ke mass transformation. Nah, lalu di sini dia ada zoning diagram. Zoning diagram ini dia dikelompokkan berdasarkan warna yang ada di sini. Di sini bisa teman-teman perhatikan, di sini ada warna hijau, kuning, dan pink. Nah, jadi di sini dia ada zona-zonanya. Ini untuk yang zoning diagram. Oke.
Nah, untuk circulation diagram ini untuk yang logo-logo seperti ini nanti di Revit-nya sudah ada, jadi teman-teman tinggal input masukkan saja. Nah, cuman ini secara basicnya nanti kita pelajari seperti ini dulu. Ini untuk yang LOD 100. Nah, untuk yang lebih detail nanti besok baru saya jelaskan lebih jelas ya. Cuman ini saya kasih kira-kira nanti apa yang akan kita pelajari yang selama 14 hari ini. Nah, ini untuk yang LOD 100. Oke, untuk yang LOD 200 ya. Nah, ini adalah contoh LOD 200. Nah, ini kita sudah masuk ke modeling sama seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, LOD 200 ini kita pelajari membuat sebuah rumah ya. Tapi di sini nanti kita akan pelajari secara bertahap. Mulai dari kita membuat dinding ya. Setelah membuat dinding nanti kita baru buat floor, buat ini roof, atapnya. Nah, lalu buat objek-objek seperti ini. Nah, nanti ini akan kita pelajari. Nah, tapi ini kita harus pelajari secara step by step ya. Jadi nggak bisa kita langsung lompat ke sini. Nah, ini nanti kita buat denahnya. Ya. Setelah denah nanti kita buat tampak, dan di sini dia ada sisi perspektif kiri dan perspektif kanan. Nah, ini untuk LOD 200. Nah, masuk ke LOD 300 itu kita akan pelajari semakin dalam. Nah, untuk LOD 300 ini, nah ini sudah sangat detail. Ini contoh LOD 300 ya. Di sini dia ada drawing list ya sampai ke detail-detail potongan. Nah, seperti ini. Ini kita membuat lembar kerjanya. Ini adalah lembar kerjanya ya, mulai dari gambar rumahnya. Nah, baru nanti site plan, 3D visual ya, sampai ke sini. Ini kita akan mempelajari membuat ini. Ini adalah floor plan. Nah, di sini dia akan disertakan ukuran-ukuran yang ada di sini semuanya. Tapi teman-teman jangan bingung dulu ya. Gimana nih buatnya nih, susah nih ya kan. Sebenarnya ini tidak susah kalau teman-teman bisa mengikuti pembelajaran kita dari awal secara step by step. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyakan, ya juga boleh ditanyakan langsung. Nah, jadi ini adalah contoh LOD 300. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang kurang dimengerti? Paham? Paham ya? Baik. Nah, ini adalah contoh LOD 300, kira-kira seperti ini. Nah, jadi setelah ini, baru nanti kita buat animasi. Nah, untuk teman-teman yang online, sudah install softwarenya? Oke, sudah install software? Sudah ya? Oke, bagi yang sudah install softwarenya, boleh langsung dibuka ya. Biar saya ajari terlebih dahulu ya, tools yang ada di Revit ini. Oke, nah setelah dibuka Revit-nya, ya, nanti dia ada tampilan seperti ini. Oke, bisa diikuti ya, ada tampilan seperti ini ya. Nah, kemarin kalau nggak salah ada dikasih template ya, dari APK, ada? Ada ya, nah. Cara kita buka template-nya, ya, teman-teman boleh ikuti ya, ini cara apanya ya, cara bukanya. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah project baru ya. Mau project apapun tuh, kalau misalnya saya mau buat, saya mau desain sebuah rumah. Nah, saya mau buat project barunya di sini ya. Dia ada beberapa tools. Nah, ini boleh dibuka yang bagian new. Oke, diklik new. Nah, setelah diklik new, dia akan muncul new project. Oke, dan di sini template filenya ini pastikan construction template. Jangan pilih yang lain. Oke, pastikan ini construction template ya. Lalu ini ya, di sini dia ada project sama project template. Nah, ini jangan pilih yang project template, pilih yang project. Oke, kira-kira tampilannya sudah seperti ini. Construction template dan project. Oke, gimana? Ini masih non template filenya nih, Pak. Di browse dulu kali ya? Oh, browse.
Oke, gimana? Nah, untuk yang mau buka template-nya, nah ini nanti baru kita browse. Nah, browse, coba dimasukkan dulu template-nya dari filenya itu. Nah, ini kebetulan saya sudah ada di history, jadi saya langsung tinggal masukkan template sharing. Ya, template sharing ada? Ada kan? Nah, di open. Nah, jadi nanti dia akan tampilan seperti ini. Atau kalau misalnya teman-teman mau buka langsung dari sini juga bisa. Cuman kalau saran saya bagi yang belum ada, nah itu baru di browse. Di browse, oke, setelah sudah ada template sharingnya, ini tinggal kita oke-kan. Oke. Oke, peserta online bisa? Bisa. Saya belum bisa karena template-nya itu nggak bisa diakses. Template-nya nggak bisa diakses. Iya, itu saya login ke Google Drive juga belum ada permintaan dikirim gitu. Oh, oke. Bu, boleh coba dikabari sama tim IT kita, Bu, yang di grup itu. Baik, Coba nanti boleh dikabari langsung aja. baik. Makasih. Iya. Baik. Oke, nah. Oke, bisa. Tampilannya sudah seperti ini. Loading ya, oke. Baik. Oke, kita tunggu ya untuk peserta offline ini ya. Oke, bisa? Oke, sudah ya. Nah, kira-kira yang sudah buka template-nya, ya, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ya, bisa teman-teman perhatikan di sini adalah mind map. Mind map ini adalah template sharing-nya. Nah, ini adalah template yang kita download dan ini adalah kira-kira template yang sudah kita buat. Jadi teman-teman tinggal pakai. Nah, lalu ya bisa teman-teman perhatikan di Revit ini, ya, kita mulai dari yang bagian atas. Nah, di sini dia ada file, arsitektur, structure, style, system, insert, annotate, analyze, meshing, insight, collaborate, view, manage, add in, sampai Enscape. Oke. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini nggak ada Augin, Lumion, Microdesk, sama Modifier. Mungkin nggak ada ya. Nah, ini saya ada Augin, Lumion, Microdesk. Ini saya install lagi. Jadi ini adalah plugin yang saya install pribadi gitu. Jadi kalau teman-teman mau install Lumion atau mau install software render lainnya atau plugin lain, nah itu bisa install secara pribadi. Cuman yang akan kita pakai ini untuk render ya hanya Enscape. Nah, ini kayak Lumion ini saya install pribadi. Nah, ini nanti saya jelaskan lagi ya. Cuman ini kita masuk ke bagian sini dulu. Di sini tampilannya ini saya ada dua. Di sini ada property 1 dan ada project browser. Benar? Ada? Ada ya. Nah, ini di bagian properties ini adalah tampilan di mana nanti kita akan mengedit sebuah objek. Contohnya itu misalnya kita memasukkan material objek atau kita memasukkan ukuran sebuah objek ya, ketebalan atau detail-detail seperti ukuran-ukuran gitu ya. Nah, itu semuanya di bagian properties. Nah, di bagian sini. Nah, kalau untuk project browser, ini kita akan masuk ke bagian dia seperti membuat lantai, membuat modeling dinding ya. Nanti ini kita masukkan di sini di bagian level-level ini. Nah, jadi di sini masing-masing level ini ya, ini berdasarkan level yang akan nanti kita pelajari. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih detail di LOD 200. Nah, jadi bisa teman-teman perhatikan yang di sini dia ada views, arsitektur, struktur floor plan sampai ke bawah-bawah sini. Nah, di sini dia ada banyak ya. Cuman yang kita pakai ini yang bagian sini. Nah, ini boleh teman-teman perhatikan dulu ya. Ini di sini dia ada structural plan. Struktural itu berarti kita hanya mendesain hanya untuk yang struktur. Nah, cuman ini yang kita pakai hanya yang bagian floor plan. Floor plan ini saja, yang ini yang kita gunakan. Di sini dia ada land surface, level 1, 2, sampai ke site plan. Nah, jadi ya misalnya saya mendesain sebuah rumah, ya land surface itu berarti kita dari dasar tanahnya itu kita masuk ke land surface. Nah, jadi
ini ya, masing-masing level ini memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan nanti yang kita edit di dalam lembar kerja ini. Nah, lalu di sini dia ada coordination, electrical, mechanical, plumbing, struktural. Nah, ini kita tidak gunakan yang bagian sini karena kita kan masuk ke bagian arsitektural, jadi kita hanya menggunakan yang bagian sini. Nah, untuk legend, ya, legend ini adalah detail-detail dari lembar kerja yang akan kita buat. Jadi di sini di bagian project browser ini lebih berfokus kepada detailing. Nah, misalnya nanti kita akan membuat lembar kerja dari LOD 300 nanti. Nah, ini kita fokusnya di project browser. Jadi semuanya itu detailnya itu ada di sini. Nah, ini untuk legend. Bisa teman-teman perhatikan sini ada detail air cool, anchor sampai ke bawah-bawah sini. Nah, cuman ini kita nggak terlalu pakai ya untuk legend ini. Nah, untuk schedule, nah ini schedule adalah BQ. Schedule atau quantities. Nah, di schedule ini kita akan mempelajari BQ. Nah, nanti ini akan kita pelajari di LOD 300 juga ya. Di sini BQ ini nanti kita akan menginput BQ ya. Kita akan masukkan ke dalam lembar kerja nanti. Nah, di sini ada sheet. Nah, sheet ini adalah lembar kerja. Nah, contohnya nih, saya masukkan ke bagian overall drawing list. Nah, ini cara kliknya, diklik 2 kali aja. Nah, ini adalah overall drawing list. Nah, sampai ke bawah-bawah. Jadi ini bisa teman-teman dicoba satu-satu ya. Ini ada banyak. Nah, ini untuk yang 0. Nah, di sini dia kan sheet-nya itu dia ada beberapa jenis ya. Ada 0, A, B, C, D, E. Nah, ini akan saya jelaskan. 0 ini untuk yang membuat gubahan massa. Oke, sheet yang 0 ini kita untuk membuat massa saja. Contohnya di LOD 100 ini kita akan membuat sebuah massa ya. Jadi kita kalau misalnya membuat sebuah massa itu kita masuknya ke sheet yang 0. Oke. Kalau untuk yang A ini untuk yang arsitektur. Nah, di A ini kita akan mempelajari mengenai modeling. Nah, jadi setelah kita modeling itu lembar kerjanya itu masuk di lembar kerja yang A. Nah, untuk yang B, ini kita masuk ke bagian MEP HVAC. Di sini kita mempelajari tentang plumbing. Ini untuk yang B, cuman ini kita pakainya yang bagian A saja. Kalau untuk yang B, C, D, sama E, ini kita tidak menggunakannya. Oke, jadi kita hanya berfokus ke yang bagian 0 dan A. Oke, ini B untuk yang plumbing. Kalau C, ini untuk yang interior. Nah, untuk kalau teman-teman mau mempelajari yang plumbing atau interior itu di kelas lain lagi. Cuman sementara ini ya kita mempelajari tentang yang 0 dan A dulu. Kita mempelajari tentang arsitekturnya dulu. Nah, untuk yang D ini adalah struktur. Struktur itu bisa berupa seperti detail dari kolom ya atau detail balok, pembesiannya. Nah, ini semuanya masuk ke sini. Jadi di D ini strukturnya itu dia masih ada. Contohnya kita memodeling sebuah bangunan. Nah, jadi di dalam bangunan itu dia ada detail-detailnya lagi. Oke. Contohnya dalam sebuah rumah itu dia ada detail besi, detail kolomnya itu. Nah, itu semuanya masuk ke bagian struktur. Nah, untuk yang E, ini untuk yang landscaper, untuk vegetasi, memodeling vegetasi. Nah, oke. Oke, ini saya masuk ke land surface dulu ya. Nah, oke. Bisa teman-teman diklik ya, coba diklik dulu land surface-nya. Nah, di bagian sini ya, di bagian floor plan, oke, di sini. Nah, ini adalah setelah diklik ya land surface-nya ini diklik 2 kali aja. Nah, misalnya kalau saya mau klik yang level 1, nah ini masuk ke level 1. Kalau saya klik yang level 2, masuk ke level 2. Nah, land surface ya, kalau ketika klik ya maupun floor plan dimanapun kalau kita klik di sini dia akan muncul garis-garis seperti ini. Ini namanya grid. Oke. Di dalam Revit ya, ini kita ada buat kenapa ya garis-garis ini ya. Ini namanya grid. Oke, di grid ini berfungsi untuk supaya kita gampang dalam mendesain. Nah, jadi kalau misalnya kita mendesain itu nggak ada gridnya, nah itu bakal susah. Oke, jadi grid-grid yang ada di sini itu fungsinya itu apa ya? Misalnya saya mau mendesain sebuah rumah, tapi saya mau meletakkan posisi kolom. Posisi kolomnya atau posisi balok, atau misalnya saya mau posisikan slope-nya. Nah, jadi semuanya itu bisa kita rapikan di sini. Nah, melalui grid-grid ini. Nah, jadi di grid ini nampak ya, dia kotak-kotak ini ya.
Nah, per kotak ini ukurannya itu 4x4. Oke. Misalnya saya klik yang bagian ini, nampak ya? Di sini dia ada 400. Nah, jadi ukuran dari sini ke sini, ini jaraknya 4. Oke, dari sini ke sini jaraknya 4 meter. Dari sini ke sini jaraknya juga 4 meter. Jadi ukuran per kotak ini, per kotak-kotak di sini itu adalah 4x4. Nah, misalnya kalau misalnya saya mau mendesain sebuah rumah 10x10, nah, itu kita sesuaikan melalui grid-grid yang ada di sini. Oke, sampai di sini paham? Oke, saya lanjut aja ya. Nah, ini ya, ini mengenai grid. Nah, lalu kita masuk ke bagian sini dulu, di bagian atas ini. Oke, bisa teman-teman perhatikan yang di sini, coba diklik dulu arsitekturnya. Nah, ini adalah tools yang akan kita gunakan. Oke, sorry. Nah, arsitektur di sini ya. Di sini ya bisa teman-teman perhatikan di sini dia ada wall, door, window, komponen, kolom, roof, ceiling, floor sampai ke sini, viewer. Nah, ini wall adalah untuk membuat dinding atau shortcutnya di sini WA. Oke, contohnya misalnya saya klik dulu, nah bisa dilihat ya tutorial videonya. Nah, ini adalah dinding. Contohnya nih, saya klik, saya mau buat sebuah dinding di sini. Nah, ketika saya klik wall-nya, nah dia akan muncul seperti ini, nampak ya? Nah, ini kalau misalnya saya mau modeling sebuah dinding, ini saya klik, ini tinggal kita tarik. Nah, ini adalah dinding. Misalnya saya buat dindingnya itu ukurannya seperti ini. Nah, nampak ya? Nah, ini wall ini dia nggak bisa lepas. Misalnya saya mau buat dinding seperti ini saja. Ini kenapa dia nggak bisa lepas? Ini bisa kita langsung klik modify. Nah, jadi dia tidak langsung masuk ke tahap pengeditan lagi. Nah, ini nanti kita bisa dari dinding ini bisa kita lihat 3D-nya. Cara lihat 3D-nya, nah nanti itu akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Nah, ini untuk yang land surface, oke? Nah, lalu ini saya masuk ke bagian door, oke? Door ini adalah pintu, ya, sesuai dengan artinya door berarti pintu. Door ini adalah pintu yang bisa langsung kita masukkan ke dalam dinding. Nah, di sini kalau door-nya itu kalau misalnya saya mau masukkan pintu, nampak ya di sini dia ada logo warning gini. Ya, dia ada logo warning ini. Nah, ini kenapa dia seperti ini gitu. Nah, ini kita harus posisikan atau kita proyeksikan ke dalam dinding. Nah, kita harus proyeksikan ke dalam dinding. Contohnya ini saya lengketkan ke dinding nih. Nah, nampak ya? Dia baru ada muncul. Tapi kalau misalnya di atas. Iya. Ya. Nah, nampak ya? Ini dia nggak bisa. Tapi kalau saya kenakan ke dinding, ya, kursornya ini saya kenakan ke dinding, dia baru ada. Sama seperti yang di sini. Nah, nampak ya? Dia baru muncul. Saya taruh satu pintu di sini. Oke, ini kemudian balik. Nah, ini pintu yang sudah kita buat. Nah, untuk window, ya ini adalah jendela. Sama seperti pintu ya. Kalau jendela ini nggak kita proyeksikan ke wall, ya dia nggak akan muncul. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat door atau window, ya itu kita harus buat wall dulu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada wall, ya ini nggak akan bisa kita masukkan ke sini. Misalnya saya pilih window, nah dia nggak bisa. Kalau misalnya saya lengketkan ke dinding, nah nampak ya. Nah ini cara zoomnya ya, ini mouse-nya bisa langsung dimaju mundurkan aja. Nah, oke, saya taruh ke sini. Nah, diklik escape. Nah, ini untuk yang basicnya seperti ini ya. Nah, untuk komponen, BTW mengenai wall, door, sama window, paham ya? Ini mungkin nggak gitu susah ya. Nah, mengenai komponen, nah komponen ini dia ada 2. Nah, kalau wall ini dia juga ada banyak sebenarnya. Nah, nampak ya? Wall ada wall arsitektural, wall struktur, wall by face, sama sampai ke bagian sini. Cuman yang kita gunakan tuh yang wall arsitektur saja, yang ini tidak. Oke. Nah, untuk komponen ya, di sini dia ada 2. Ada place a component sama model in place. Oke. Place a component ini ya adalah kita objeknya itu dia sudah ada langsung. Nah, misalnya seperti kursi ya, contohnya saya klik place a component. Nah, dia sudah ada. Apa
apa ya? Di bagian properties. Nah, di sini ada chair. Ya, ini bisa teman-teman klik. Nah, nampak ya? Dia ada chair, CCTV sampai ke bagian bawah-bawah. Di sini dia ada. Ini untuk yang place komponen. Oke. Ya. Di sini ya? LPK ya? Iya. Iya, ya benar. Hari ini belum ada Inkscape-nya kan? Gimana? Masih yang dasar kan? Belum Inkscape. Belum. Saya Inkscape kemarin nggak bisa. Nggak bisa install ya? Oke. Iya. Oke, saya lanjut aja dulu ya. Oke, nah ini tadi komponen dia ada dua ya. Ada place komponen sama model in place. Nah, model in place ya. Model in place ini adalah kita memodeling. Nah, jadi ini kita akan belajar di LOD 200 nanti. Model in place itu modelingnya seperti apa? Ya, nanti kita akan pelajari mengenai kita memodeling sebuah meja, ya, memodeling sebuah kursi atau memodeling sebuah objek. Nah, ini semuanya masuk di model in place. Nah, kalau untuk kolom, nah ini kolom mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Kolom itu berarti kita masukkan ke bagian dindingnya. Nah, misalnya saya masukkan kolom. Nah, apa ya, dia ada peta seperti ini. Ini adalah kolom. Misalnya saya masukkan kolomnya di sini. Nah, ini saya contoh aja ya, seperti ini. Nah, ini saya contoh buat kolom seperti ini aja dulu ya, karena nanti ini akan kita rapikan lagi. Nah, ini untuk mengenai kolom. Nah, untuk roof ini adalah kita membuat atap. Oke, kita memodeling atap atau membuat atap itu semuanya di bagian sini. Untuk ceiling, ya ceiling itu adalah gypsum. Kita membuat gypsum di sini. Untuk floor ya, floor seperti apa ya biasa ya, floor lantai ya, berarti kita membuat lantai. Nah, untuk curtain system, curtain grid sama mullion ini nggak gitu kita pakai. Nah, untuk model text ini kita misalnya kalau misalnya teman-teman ada mau membuat sebuah tulisan di dalam dinding ya, nanti kita pakai model text. Nah, untuk room separator sama ini nanti akan kita pelajari lagi. Nah, struktur. Nah, kalau di struktur ini, nah di sini dia ada beam, ya, ada wall, column, floor, truss sampai ke bagian sini. Nah, jadi di bagian arsitektur dan struktur ini beda. Nah, di bagian struktur ini kita di sini nampak ya ada beam, ya berarti kita akan mempelajari mengenai membuat tulangan dari sebuah bangunan. Nah, kalau wall, nah di sini dia ada wall juga. Nampak ya, di arsitektur dia ada wall. Nah, kalau di struktur dia juga ada wall. Bedanya apa? Nah, sama seperti wall ini ya. Misalnya saya klik nih. Nah, wall itu dia ada beberapa jenis. Nah, wall itu tadi dia ada wall struktur sama wall arsitektur. Nah, bedanya apa? Kalau arsitektur, nah itu kita hanya memodeling dinding seperti ini. Tapi kalau untuk yang struktur, nah itu kita sudah masuk ke penulangan. Cuman di sini kita tidak pelajari yang penulangan itu. Nah, sama seperti ini juga kolom. Kolom itu dia ada dua, ada kolom arsitektur sama kolom struktur. Kalau kolom struktur ya itu akan dipelajari lebih detail lagi. Nah, untuk pembesiannya, penulangannya semuanya di sini. Nah, untuk yang steel ya. Steel ini juga tidak kita pelajari ya. Sistem insert annotate. Nah, jadi yang kita gunakan itu yang arsitektur, ya, struktur sama annotate sama ini. Yang bagian sini. Nah, annotate ini kita membuat notasi-notasi dari dinding atau membuat notasi-notasi nanti di lembar kerjanya. Misalnya ada detail-detail ukurannya, ada detail-detail elevasi, ya. Di sini nampak ya ada align, linear, angular. Nah, di sini ya, misalnya nanti ini akan saya jelaskan lagi sih.
Oke, aku udah install Revit-nya. Udah ya? Oke, nggak bisa. Udah. Bisa ya? Oke. Aku gambar ini dulu berarti. Iya. Oke, nah baru di sini ada Matching Insight. Nah, ini yang akan kita pelajari besok ya. Di Matching Insight ini kita mempelajari membuat masa. Oke. Cuman ini hari ini sebenarnya kita nggak terlalu nggak terlalu pelajari lebih lanjut dulu. Cuman hari ini hanya perkenalan dulu mengenai basic-basic dari teori ini dulu. Nah, dari sini ada collaborate. Nah, collaborate ini misalnya teman-teman ada mendesain sebuah project. Nah, itu dikolaborasikan dengan strukturnya, dikolaborasi dengan MEP-nya. Misalnya kita buat sebuah bangunan arsitektur nih, yang bangunan arsitektur ini akan dikolaborate dengan yang struktur. Nah, ini kita pakai yang collaborate. Nah, untuk view, view ini baru bisa kita lihat 3D dari objek yang kita buat. Misalnya saya buat nih, ada dinding, ada kolom, ada pintu, dan di sini saya ada pakai jendela. Saya mau lihat 3D dari yang sudah saya buat ini. Nah, ini tinggal diklik aja di bagian sini. Dia ada tombol rumah ini, diklik. Nampak ya? Ini adalah ada 3D-nya. Nah, cuman ini posisi kolom saya dia kenapa di bawah? Nah, ini bisa kita naikkan. Ya, ini tadi saya ada buat kolom ya di bagian dinding-dinding ini ya, di ujung-ujung dinding ini. Nah, ini bisa kita naikkan. Nah, ini diklik saja semuanya. Nah, baru di sini ya ini akan ini yang saya bilang tadi di bagian properties ini, di sini dia ada detail-detail ukurannya. Nampak ya? Base level, land surface, dan di sini ada top level. Berarti base-nya itu adalah dasarnya. Berarti kalau top level, berarti itu adalah atasnya. Nah, ini kalau misalnya saya naikkan ke level 2, nah dia akan naik kolomnya ini. Nah, nampak ya? Tadi kenapa sebelumnya itu dia kolomnya itu dia nggak naik, ya karena dia dari posisinya itu dia masih di land surface. Nampak ya sebelumnya? Nah, sebelumnya itu dia masih di sini. Nah, kolomnya itu dia masih di bawah sini. Dan ini kalau misalnya saya klik, base level land surface, top levelnya juga land surface. Nah, dia masih di land surface. Tapi ini kalau misalnya saya mau naikkan, diklik saja, ya, diklik ininya. Nah, saya mau naikkan sampai ke level 2. Dia akan naik. Oke, sampai di sini paham? Ada yang kurang dimengerti? Dia muncul base level itu diklik ya? Gimana kok? Muncul base level diklik. Iya, diklik. Klik bagian misalnya dinding lah ya. Oke, misalnya nih, misalnya tadi kan sebelumnya kan dia turun ya kolomnya ya. Oke, ini saya back dulu ya. Nah, sebelumnya kan turun nih kolomnya, dia masih di sini kok. Nah, ini kalau mau saya naikkan kolomnya, ini saya klik. Oke, diklik. Nah, dia baru muncul. Dia baru muncul base-nya itu gimana, top-nya di mana. Nah, tapi kalau misalnya kita klik satu-satu, ya, misalnya saya mau naikkan ini di level 2. Nah, yang naik itu dia hanya satu ini, yang lain tidak. Nah, jadi cara supaya kita mau naikkan secara bersama kolom-kolomnya ini, ya udah ini kita klik semuanya. Nah, diklik semuanya, baru kita naikkan secara bersama ke level 2. Jadi semuanya akan naik. Gitu, oke? Ya. Itu kan di sana kan ada base offset. Gimana tadi? Di bagian sini? Itu kan minus 2020. Oke. Kalau misalnya jadi apa buat ada minusnya, itu kan juga. Oke. Baik, pertanyaan bagus. Nah, untuk base level ya itu kita sesuaikan mengenai misalnya di sini ya. Ini kenapa base levelnya itu dia minus 250. Nah, kolom itu biasanya itu dia di dalam sebuah bangunan. Di bawahnya itu dia ada pondasi. Kolom itu biasanya dia ada turun berapa meter ke dalam tanah. Nah, jadi di sini dia kenapa minus? Karena dia ada turun dulu.
baru di bawah dari dasar kolom ini, baru nanti dia ada pondasi. Nah, jadi ini dari template-nya itu dia memang sudah minus. Gitu. Tapi kalau misalnya mau base offset-nya misalnya nih, ini saya klik dulu ya semuanya. Nah, ini ya base offset-nya saya ubah jadi minus 100. Saya enter, nah dia akan naik kolomnya. Nah, apa ya? Jadi dia turunnya itu 250. Tapi kalau saya buat jadi minus 100, dia akan naik. Tapi kalau saya buat jadi 0, ya udah berarti dia mentok sampai ke dinding ini. Misalnya saya buat jadi 0. Nah, dia kan mentok sampai dinding. Nah, apa ya? Nah, jadi itu kita settingnya itu di sini semua. Nah, cuman pada dasarnya ya biasanya kolom itu dia turun dulu ke bawah gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Ini 3D-nya ya. Nah, lalu ya kita akan pelajari di bagian sini, di bagian elevation. Nah, ini akan saya jelasin dulu. Oke, coba teman-teman perhatikan di bagian project browser. Oke, di sini dia ada elevation. Elevation, building elevation. Diklik yang tombol plus ini, diklik, nah dia akan muncul ada 4 sesuai dengan arah mata angin ya. Di sini dia ada muncul east, south, north sama west. Sebagai contohnya saya pilih yang east. Nah, nampak ya? Berbeda dengan land surface ya. Di sini saya coba bandingkan ya, kita bandingkan coba yang land surface dengan yang east. Oke. Land surface ya. Ini dia ada kotak-kotak ini. Ini ukurannya tadi 4 kali 4 ukuran per kotak ini. Dan ini namanya grid. Oke, ini namanya grid. Yang garis-garis ini namanya grid. Nah, kalau yang ini bukan namanya grid. Di sini nampak ya, dia ada garis-garis ini juga. Nampak ya, dari land surface, level 1, level 2, 3, 4, 5, sampai ke level roof. Nah, ini bukan grid. Ini namanya level. Oke. Nah, ini namanya level. Atau elevation, building. Jadi, ya misalnya ya, ini saya jelaskan dari land surface sampai ke level 4 dulu ya. Land surface ini adalah dasar tanah, dasar permukaan tanah. Oke. Misalnya saya bangun, nampak ya di sini saya ada bangun sebuah rumah di sini. Nah, rumah ini dia itu base-nya itu tetap di land surface. Oke. Dasarnya itu tetap di land surface. Nah, jadi nampak ya? Ini land surface ini dengan ketinggian di sini 0. Oke, ketinggiannya 0. Dan di sini level 1, ketinggiannya 50. Contohnya level 1 ini saya ubah, ketinggiannya saya ubah jadi 100. Nah, ini kalau saya ubah jadi 100, level 1 ini dia akan naik. Apa ya? Sebelumnya dia 50. Nah, dia hanya di bagian sini. Nah, ini 50. Tapi kalau saya ubah jadi 100, dia akan naik. Misalnya level 2, saya mau ubah jadi 400. Nah, dia akan turun. Sampai di sini paham? Nah, land surface, ingat ya, di sini land surface itu adalah dasar permukaan tanah. Kalau level 1, ini kita sudah masuk ke dalam rumahnya. Misalnya saya membuat sebuah lantai. Nah, itu kalau misalnya kita dalam sebuah rumah, kita membuat lantai di dalam rumahnya itu. Nah, itu kita nggak boleh buat di land surface. Nah, itu kita nggak boleh buat di land surface ini. Nah, itu kita harus buat di level 1. Nah, kita buatnya di sini. Kenapa kita nggak buat floor-nya itu di land surface? Ya, misalnya saya buat sebuah rumah ya. Land surface itu tadi seperti yang saya bilang kan dia kan adalah dasar permukaannya. Kalau misalnya kita buat floor-nya itu di level 1, di land surface, dia akan bercampur. Nah, jadi nanti di rendering-nya itu jadi klip-klip gitu. Nah, karena dia ketimpa. Nah, ini level 1 ini bisa kita sesuaikan ketinggiannya mau berapa ya. Biasanya kalau dari land surface ke level 1 dia ada namanya floor finishing level atau namanya FFL-nya. Ya, dia ada naik entah berapa senti gitu. Nah, ini untuk yang level 1. Nah, untuk yang level 2 ya ini adalah permukaan atasnya.
ya, level 2-nya. Berarti dia sudah masuk ke lantai berikutnya. Nah, jadi nanti di sini dia akan ada buat namanya kolom ya. Ada namanya balok ya. Baru nanti di bawah sini ada namanya sleeve. Nah, nanti itu akan kita pelajari lebih lanjut di modeling. Nah, ini sementara untuk yang 3D ya kira-kira seperti ini dulu ya. Untuk modeling-modeling secara basicnya kira-kira seperti ini dulu ya. Sampai di sini ada yang kurang dimengerti? Oke. Untuk peserta online ada yang kurang dimengerti? Itu untuk dindingnya kok nggak ke attach, kenapa ya? Tadi kan kayak diturunin gitu kan, apa namanya, levelnya apa tadi, yang level 2 tadi loh, kan diturunin ketinggiannya. Iya. Itu dindingnya kok nggak ikut ke turun, kenapa ya? Oke, baik. Nah, dinding ini ya ini bisa kita turunkan secara manual atau bisa kita turunkan secara dari properties langsung. Misalnya nih, ini saya ke is ya. Nah, kenapa ya? Maksudnya ini tadi kan kolomnya turun, kenapa dindingnya enggak ya? Gitu ya. Iya. Nah, ini bisa kita geser. Saya klik ini dindingnya. Nah, nampak ya dia ada tombol ini ya. Ini bisa kita turunkan. Nah, misalnya nih dinding ini mau saya turunkan. Nah, saya turunkan juga. Oke. Nah, ini saya turunkan dindingnya sampai ke sini. Nah, jadi dia base-nya itu sampai di level 2. Sesuai dengan garis-garis ini ya. Nah, ini sesuai dengan garis-garis yang ini. Ya, ini adalah level-levelnya. Jadi kalau misalnya saya ubah ketinggiannya 500, berarti semua yang ada di sini itu kita harus sampai ke level 500. Nah, jadi kita harus buat sesuai dengan level-level yang di sini. Atau misalnya ini, saya klik dinding ini. Nah, ini bisa kita ubah ya. Tadi kan saya turunkan jadi ketinggiannya 400. Ini kalau misalnya saya naikkan jadi 500. Nah, apa ya? Dia naik ya. Nah, ini bisa kita ubah di bagian sini atau kita turunkan secara manual. Nah, misalnya saya turunkan jadi segini. Nah, unconnected-nya ini dia jadi 250. Nah, ini kalau misalnya saya naikkan di sini, nah dia jadi 400. Nah, ini kalau saya naikkan lagi, nah dia jadi berapa ini? 720. Nah, jadi semuanya ini kita sesuaikan di bagian sini. Nah, ini bisa kita naik turunkan juga secara manual. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, tadi Iya. ini Revit berapa kalau 2000 sama aja? Iya, untuk yang Revit 2000 ini yang kita pakai ini Revit 2019. Kalau misalnya Revit-nya yang 2023 itu seharusnya nggak masalah sih, sama aja. Bahkan tools-nya itu dia lebih banyak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, nggak ada ya. Untuk peserta online ada yang mau ditanya? Oke, boleh sini. Oke, saya lanjut aja ya. Nah, jadi pembahasan kita hari ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Jadi hari ini kita hanya teori-teorinya saja dulu ya. Nah, jadi nanti kita besok akan masuk ke bagian masana. Jadi pembelajaran besok akan lebih banyak ya. Hari ini kita hanya teori seperti ini dulu. Oke, mengenai tools yang di sini ada yang mau tanya? Oke, tadi mungkin agak telat ya, ada yang mau ditanya? Kalau tadi meninggikan ini yang apa ini? Kalau dia pakai di base level itu kan base option. Nggak usah saya klik ini yang kolom tadi. Kolom, iya, Nah, gimana? kolom tadi. Mau tingginya seperti apa? Oke, kalau misalnya kolom ini mau ditinggiin lagi kolomnya ya. Nah, ini bisa kita sama dinding 4 meter. Oke, ini bisa kita ubah di sini. Bisa ubah di sini atau kita ubah dulu di bagian sini. Coba ke elevasi dulu. Nah, ini di sini apa ya? Ada level 2, ketinggian 400 ya. Nah, ini mungkin punya teman-teman semua 500 ya ketinggiannya, 550 ya. Nah, coba diklik 2 kali.
Oke, udah seperti ini. Ya. Nah, diubah aja 400. Nah, ini bukan ini, maksudnya ini kolomnya ini saya mau tinggikan ke secara apa yang tadi kan di sini. Ya. 3D tadi kan. Ini oke. Ini di mananya nih? Ini saya cuma mau tahu keterangan ini, base offset apa ini top level. Oke. Nah, itu meskipun dia udah diklik semua tapi dia nggak muncul ya, base offsetnya. Nah, itu keluar dia sih. Keluar ya. Ini keterangan dia mau jadi 4 meter itu di mana nih? Oke. Coba di gini dulu. Oke ya. Nah, ini diklik dulu semuanya. Oke. Nah, ini coba ubah ke level 2, top Udah. levelnya. Sudah. Di sini. Top levelnya. Nah, top level. Coba ini diklik ubah ke level 2. Naik dia. Ada naik? Iya, malah mepet ke atas gitu. Naik ya. Berarti base levelnya jadi level 1 ya? Iya. Base levelnya. Base levelnya tetap di land surface. Base levelnya di land surface. Nah, ini ya, nampak ya gue di sini dia ada is ya. Nah, land surface itu berarti dia kan tadi kan dasar permukaan tanahnya. Kalau level 1 berarti itu dia sudah yang di dalam. Iya, jadi floor finishing levelnya tuh dia tetap ada naik entah berapa senti gitu. Jadi di dalam level 1 ini dia bisa berupa ketinggian lantainya ya, biasanya dia ada keramiknya, spesi, ketebalannya berapa senti. Nah, itu sudah masuk ke level 1. Kalau top offset ini maksudnya apa? Oke, top offsetnya ini ya. Oke. Itu artinya top offset ini berarti misalnya nih, level 2 ini dia kan base-nya itu di 400 ya. Iya. Nah, level 2 berarti dia ketinggian dari land surface ke level 2, ketinggiannya 400 atau 4 meter. Misalnya nih, top offset-nya saya tambahkan 20. Nah, saya tambahkan 20. Nampak ya? Kolomnya dia akan naik 20 cm dari level 2. Berarti kalau misalnya saya naikkan top offset-nya itu 20 cm, berarti dari land surface ke kolom ini 420. Karena ditambah 20 cm dari level 2 ketinggiannya gitu. Kalau base offset berarti yang di bawah ya? Iya, base offset itu berarti di bawah sesuai dengan namanya ya. Base sama top gitu. Oke. Berarti ini saya mau buangin bawahnya ini tinggal saya nolkan aja ya base offsetnya? Iya, kalau misalnya mau dibuang bisa dinolkan. Cuman kalau saran saya sih nggak usah diubah dulu. Karena kan kalau misalnya kita mau bangun sebuah rumah nih, ya kan? Tetap dia ada namanya pondasinya dari kolom utama. Nah, beda dengan kolom praktis ya. Kalau kolom praktis dia kan hanya pengikat melalui sloof sama balok. Oke. Nah, mungkin akan saya jelaskan sedikit yang mengenai tugas besok ya. Nah, jadi ini tadi ada peserta offline yang telat, jadi saya ulang sedikit ya. Nah, jadi gini kok. Ini kita kan ada 14 pertemuan ya. Nah, jadi selama 14 pertemuan ini kita akan ada 4 tugas, dibagi jadi 4 tugas. Oke. Nah, ini saya ulang kembali ya di LOD ini. Nah, ini akan kita pelajari kok semuanya. Mulai dari LOD 100, 200, 300, 350 sampai dengan 500. Oke. LOD 100 ini, nah ini akan kita pelajari di hari besok. Oke, sampai ini per LOD ini dia ada 2 atau 3 kali pertemuan. Nah, jadi saya akan ajari sampai LOD 200, mentok sampai sini. Nah, jadi nanti selanjutnya ini akan diajari sama mentor lain. Oke. Nah, LOD 100 ini kita hanya mempelajari gubahan masanya dulu. Misalnya saya mau buat nanti ini ditugaskan untuk membuat sebuah hotel. Tapi hotelnya itu tidak berupa interior, hanya masanya saja. Oke. Nah, jadi di LOD 100 ini kita buat masanya dulu. Masa dari sebuah bangunan. Nah, setelah masuk ke masa bangunan ini, nanti akan masuk ke LOD 200. LOD 200 ini ya kita buat memodeling sebuah objek. Objeknya itu misalnya kita modeling dinding, modeling pintu, modeling lantai ya, atau modeling meja. Nah, itu nanti semuanya di sini. Atau misalnya kita mau kalau dari Revit ini nanti di asset library di bagian Enscape itu dia ada objek-objek yang sudah ada. Oke, misalnya contohnya saya buka di Enscape ya. Nah, di asset library. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah install Enscape ya, biasanya di sini dia ada. Nah, misalnya saya pilih yang furniture. Nah, nampak ya? Di sini dia ada objek kursi-kursi seperti ini. Nah,
ada kursi yang merah, yang hitam. Nah, jadi semuanya di sini dia sudah ada. Jadi kalau misalnya teman-teman mau input masukkan objek ini, nah jadi dari sini aja bisa. Nah, tapi di LOD 200 ini, ya, nanti kita akan pelajari cara modeling kursi sesuai dengan imajinasi kita sendiri, sesuai dengan kreativitas kita. Jadi kita mengmodeling objek, misalnya saya mau modeling sebuah meja. Nah, mejanya itu saya custom. Nah, jadi kita mengcustom objek tersebut gitu. Nah, jadi itu akan kita pelajari di sini. Nah, ini jadi full mempelajari mengenai modeling. Jadi di LOD 100 nanti ada satu tugas, LOD 200 ada satu tugas, 300 sama 350 ada satu tugas, 400 sama 500 nanti ada satu tugas. Oke. LOD 100 ini dia satu LOD, 200 ini satu LOD, 300 350 itu satu LOD, 400 sama 500 satu LOD. Jadi di sini ada 4 tugas ya. LOD 100 nanti akan ada satu tugas, 200 ada satu tugas, 300 350 ada satu tugas, 400 sama 500 ada satu tugas. Oke. Yang LOD 300 sama 350 ini kok. Nah, ini kita pelajari mengenai cara membuat lembar kerja. Nah, lembar kerja seperti ini kira-kira. Nah, nampak ya? Dia ada detail-detail dari dalam rumahnya, denahnya. Kita membuat data pot, denah, tampak sama potongan. Nah, nanti akan saya kasih contohnya. Oke, nah 400 sama 500 ini, nah jadi dari semua modeling yang sudah teman-teman buat, ya, semua tugas-tugasnya sudah selesai. Nah, jadi di LOD sini itu kita mempelajari membuat animasi saja. Jadi itu nggak terlalu, mungkin membuat animasi nggak terlalu sulit lah. Nah, nanti akan lebih berat di bagian sini. Nah, jadi dari bagian sini ya, nanti yang akan lebih berat itu di bagian sini, di bagian 300 sama 350. Karena ini akan sangat-sangat detail. Nah, cuman ini nggak sulit sebenarnya, cuman kalau teman-teman bisa ngikutin secara step by step ya, ini sangat mudah untuk dipahami. Oke. Nah, saya kasih contoh untuk LOD 100 dulu ya. Nah, LOD 100 ini nanti kira-kira contohnya seperti ini. Nah, jadi ini tugas pertama kita. Nanti kita akan membuat lembar kerja, tapi di sini kita membuat sesuai dengan nama-nama yang ada di sini. Nanti ini akan PDF-nya ini nanti saya share ke grup. Mungkin besok baru saya share. Di sini dia ada design approach, ya, ada solar study, mass transformation, joining diagram. Nah, jadi di sini dia, nah kira-kira seperti ini kok gubahannya. Nah, gubahan itu berarti model bentuknya saja, fasadnya saja, kira-kira seperti ini. Jadi kita nggak harus modeling ke interiornya. Nah, nanti mungkin di sini dia sudah modeling sangat-sangat detail ya, cuman ini nggak perlu. Nah, ini nggak perlu kita modeling seperti ini. Nanti ada contoh lebih simpelnya lagi. Nanti PDF-nya ini ada 2 contoh, ada 2 referensi, nanti saya share ke grup. Oke, ini untuk yang LOD 100. Oke, lanjut ke yang LOD 200 ya. Nah, LOD 200 kira-kira seperti ini. Nah, jadi setelah kita buat LOD 100 tadi, ya, setelah kita buat gubahan massa, nanti kita akan buat project baru lagi. Nah, project baru ini kita modeling sebuah rumah. Nanti akan saya kasih ukuran rumahnya itu sekitar 10 x 20. Oke, untuk tugasnya itu 10 x 20. Nanti teman-teman bebas mau modeling seperti gimana, modeling rumahnya bebas. Mau cari referensi dari Pinterest atau dari ArchDaily silahkan. Oke, jadi kira-kira nanti contoh LOD 200-nya yang saya minta hanya seperti ini. Ini ada perspektifnya, oke, perspektif rumahnya. Lalu di sini ada tampaknya, tampak depan, samping kiri, tampak belakang, sama tampak samping kanan. Oke, ini lalu ada perspektifnya dan di sini ada denah. Jadi ini untuk tugas LOD 200 kira-kira seperti ini. Oke. Oke, untuk LOD 300, nah ini agak berat, tapi kalau misalnya kita bisa mengikuti ini nggak gitu sulit. Nah, LOD 300 ini, ya, kita membuat lembar kerja dari project LOD 200-nya. Oke, jadi teman-teman buat LOD 200 nih. Nah, LOD 200 ini sudah selesai, nah baru nanti kita detailkan di LOD 300.
di LOD 300 ini nanti kita akan membuat lembar kerja dari rumahnya. Misalnya saya mau buat sebuah rumah, denahnya itu dia ada ruang tamu, ruang keluarga atau dapur. Nah, jadi detailnya itu di sini semua. Lembar kerja. Iya, lembar kerjanya semua. Nanti ada masuk ke BQ-nya lagi. BQ itu berarti bill of quantity-nya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita start dari sini biasanya. Oke, nanti lembar kerjanya start dari sini ya, ARC. Nah, namanya, nah arsiteknya siapa-siapa. Nah, baru nanti kita masuk ke site plan. Site plan berarti denah tampak dari atasnya dulu. Nah, masuk ke site plan. Nah, baru di sini nanti dia masuk ke 3D visual. Tampak 3D-nya. Nah, baru nanti masuk ke 3D visual. Nah, di sini nampak ya dia ada nampak lebih HD ya. Nah, ini rendering. Ini rendering. Cuman ini nggak perlu kita pelajari dulu. Nanti ini setelah sudah selesai, setelah kita sudah bisa buat lembar kerja ini, baru nanti kita masuk ke bagian sini. Itu ini kira-kira tampak rendering. Nah, nanti ini renderingnya semuanya ini di Enscape. Nah, oke. Atau misalnya nanti boleh coba dibuka. Misalnya tadi kan saya modeling seperti ini ya. Ini. Kalau yang sudah install Enscape ya ini boleh langsung di start saja. Oke, misalnya saya start. Nah, jadi nanti bangunan yang ini, yang saya buat ini, nanti di Enscape dia sudah ada. Tuh, misalnya saya start nih Enscape-nya. Nah, nampak ya? Nampak ya? Ini 3D-nya. Nah, jadi ini renderingnya. Cuman ini kan karena modelingnya belum selesai ya. Cuman saya ajari kira-kira model rendering itu seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadi ini tinggal kita gerak-gerakkan aja. Mau gerakkan di mana gitu. Oke, nah ini untuk yang rendering. Oke, tadi saya sampai ke di mana ya? Oke, sini ya. Nah, setelah masuk ke rendering, nah nanti baru di sini. Di sini kita buat lembar kerjanya. Nah, nampak ya? Ini detail-detail ukuran dari dalam rumahnya, ya, ukuran dari objek-objek yang ada di dalam ruangan ini. Nah, ukurannya kira-kira seperti apa, cara buatnya gimana. Nah, nanti itu akan dijelaskan di LOD 300. Oke. Nah, baru di sini ada 3D section ya, floor plan. Nah, sampai ke bawah-bawah di sini dia ada banyak contoh ya. Nah, dari tampaknya ya, ukuran-ukurannya, detail-detailnya semuanya ada di sini. Nggak mesti ke AutoCAD lagi bisa nih? Gimana? Nggak mesti ke AutoCAD lagi? Nggak mesti, dari Revit ini. Ini semuanya kita buatnya dari Revit. Jadi tanpa menggunakan software lain. Apa ya, di sini dia ada potongannya ya, ada floor finishing. Nah, ini semuanya ini buatnya di Revit. Ya, Revit semua. Jadi kita nggak pakai software lain untuk ekspor ke sini lagi, nggak ada. Semuanya pakai. Kalau saya mau diekspor ke AutoCAD bisa? Bisa. Iya, tapi nanti dia dijadiin ekspor filenya itu buat ke DWG dulu. Nah, dari DWG nanti baru bisa ekspor ke AutoCAD. Biasanya kalau Revit itu kan dengan namanya RVT. Baru nanti kalau dari RVT ini kita buat ke DWG dulu, baru nanti bisa ekspor. Iya, AutoCAD DWG baru bisa ekspor ke sana. Nah, baru di sini ya, project rumahnya ini dia ada buat detail dari kolam renangnya. Detail-detailnya tuh semuanya di sini. Ini bisa kita buat nanti. Nah, detail kolam renang, detail potongan kolam renang ini, pot tanaman, nah, semuanya ada di sini. Di sini nampak ya ada 93 halaman. Nah, ini untuk yang sangat-sangat detail. Cuman kalau untuk yang lebih simple, di sini saya ada 2 referensi. Nah, ini yang lebih simple. Di sini dia ada 13 slide aja. Di sini dia ada 93, tapi ini sangat detail sih. Nah, kalau untuk contoh lebih simpelnya, nah, site plan, 3D visualnya, nah sampai di sini floor plan. Nah, cukup sampai di sini. Nah, kira-kira dari sectionnya, tampaknya, potongannya, nah ini untuk yang lebih simple. Jadi nanti tugasnya itu kira-kira nanti teman-teman pilih. Ada 2 ya, ada 2 tugas. Maksudnya ada 2 referensi. Dan jadi nanti di LOD 300 itu bebas mau pilih yang mana. Gitu. Cuman kalau bisa buat seperti ini, ya akan lebih bagus sih karena sangat-sangat detail. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini juga rendering. Ini rendering dari Enscape juga. Oke. Nah, jadi nanti
ada nanti LOD 400, nah itu kita akan pelajari full di sini. Di bagian Enscape. Mainnya itu semuanya di di membuat animasinya. Oke, sampai di sini paham? Oke, paham ya? Halo. Iya. Itu berarti kalau misalnya bikin denahnya aja tuh di Line Surface ya Pak ya? Iya benar, di Line Surface. Ketika masuk ke furniture, ke material itu langsung ke level 1 gitu ya? Tergantung kebutuhannya mau di level 1 atau di level 2 gitu. Iya benar, tapi saya jelaskan dulu ya mengenai ini ya. Nah, untuk kita membuat sebuah project, misalnya mau project apapun itu ya, misalnya saya mau buat rumah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita mendesain mau buat dindingnya atau buat objek-objeknya itu. Yang perlu kita perhatikan itu elevasi. Oke? Karena kalau elevasi ini salah, semuanya bakal salah. Oke? Dan ini ya, ini nggak bakal yang kalian buat nanti, ini nggak bakal bisa lari di LOD 300. Nah, karena di LOD 300 itu sangat-sangat detail. Jadi semuanya itu ada di sana, detailnya, tampaknya, potongannya, level-level ini semuanya itu ada di sana. Jadi ini ya saran dari saya sebelum kita mendesain ini harus diperhatikan dulu elevasinya. Karena kalau elevasinya salah, meskipun desainnya bagus, itu di lembar kerjanya bakal salah semua. Oke. Mulai dari east, north, south, west sesuai dengan arah mata angin ini. Nah, misalnya nih, saya buat sebuah dinding, tapi levelnya itu dia lari. Nah, itu semuanya itu kita perhatikannya di sini. Nah, jadi kok level-level ini juga salah, ya, misalnya dindingnya ini juga dia, nampak ya, dinding ini saya buatnya itu dia dari land surface, ya, connect-nya itu 400, unconnect-nya 400, berarti dari land surface ke level 2. Nah, tapi kalau saya buatnya dinding ini ya, saya buat dari land surface. Saya langsung connect-kan ke level 3. Nah, itu salah. Kenapa? Karena kita mau buat objek-objek itu, semuanya itu buatnya per lantai, per level. Jadi nggak bisa kita buat, contohnya nih, saya mau buat kolom, ya. Oke, saya buat kolom ini. Ini saya mau buat kolom ini itu dia langsung, saya kan buatnya ini dari land surface ke level 2 ya. Tapi kalau saya langsung mau tarik ke level 3, sebenarnya nggak salah. Ya, tapi kalau di Revit ini saya sarankan buatnya itu lebih baik per level. Karena di lapangan itu kerjanya juga biasanya per lantai gitu, ya, per lantai biasanya ya. Jadi kalau saran saya ya, buat kolom atau buat balok ya, nah itu buatnya itu per level. Karena kalau di lapangan itu biasanya dia per lantai, per level. Jadi nggak bisa langsung kita connect-kan dari land surface langsung connect-kan ke level 4 atau connect-kan ke level 3 gitu. Misalnya nih, saya mau saya ke level 1 dulu. Nah, misalnya contohnya ini adalah denah lantai 1 saya. Jadi di dalam ini misalnya saya mau masukkan objek-objek seperti kursi atau misalnya saya masukkan objek meja atau objek-objek apapun itu ya. Semuanya itu kalau kita masukkan itu semuanya itu di level berdasarkan level ini juga. Dan ini harus kita perhatikan. Misalnya saya memasukkan objeknya misalnya objek televisi atau saya masukkan objek kursi di sini. Nah, ini kalau kita masukkan di level 1, nah nanti ini dia kalau kita perhatikan di elevasi sini, ya, nah, nanti dia akan berada di level 1 ini, di ketinggian 50 cm dari land surface. Nah, jadi ini kita harus setting dulu, kira-kira ketinggiannya berapa, per lantai levelnya itu berapa ketinggiannya gitu. Jadi kita harus perhatikan di sini. Misalnya kalau saya mau buatnya, saya udah buat sebuah bangunan dia 2 lantai misalnya. Tapi misalnya saya mau masukkan mejanya itu dia berada di level 2. Nah, ketinggiannya itu dia di sini. Nah, berarti itu kita buatnya di level 2. Nah, kalau kita buatnya tetap di level 1, ya dia akan tetap berada di sini. Kalau kita buatnya di level 2, nah dia akan berada di level 2. Jadi semuanya itu kita perhatikan sesuai dengan elevasi yang ada di sini. Oke, paham sampai di sini? Terus dia kayak Paham. lantainya itu ada lantai lantai kerjanya ya. Kalau misalnya lantai 2 kan dia pasti ada plat lantainya. Ini nampaknya gimana? Oke, nah biasanya kalau untuk buat plat lantainya ya, atau mau buat baloknya itu nanti bisa diperhatikan dari elevasinya. Dari elevasi bisa, atau nanti ada namanya section potongannya.
Nah, potongan AA, potongan BB, nah jadi di sana itu nampak semua. Contoh detailnya seperti ini. Nah, maksudnya di sini plak lantai di mana ini? Gimana? Di sini di plak lantai di mana nampak? Oke, plak lantai itu dia di sini, di bagian floor ya. Nah, ini floor ini kan dia kan ada banyak ya. Ada floor arsitektur sama floor struktur. Misalnya saya pilih floor arsitektural. Dari file ya? Nah, bukan dari arsitektur. Iya, arsitektur ya. Oke. Sorry, ini saya ke level 2 dulu. Sebentar ya, nggak lihat. Floor arsitektural. Nah, nampak ya di bagian properties. Oke. Oh iya. Nah, nampak ya, nampak ya, dia ada banyak pilihan ya di sini ya. Nah, ada aspal, ada brick, keramik 40x80, keramik 1x1. Nah, nampak ya di sini dia ada konkrit 12 cm, kayu deck, grass, gravel, nah, lantai kerja. Nah, semuanya itu dia ada di sini. Nah, nanti ini akan kita pelajari lebih lanjut sih di modeling. Oke, nah ini untuk yang kalau untuk detail potongannya nanti, nah seperti ini kok. Nampak ya? Iya, potongannya nampak. Nah, ini ada ya potongan-potongannya. Nanti kita masuk di LOD 300. Nah, LOD 300 membuat seperti ini. Ini jelas ini. Ini dia sudah berdasarkan ada detail-detail di dalamnya gitu ya. Nampak ya? Ketinggiannya berapa? Nah, di sini dia ada. Berarti udah disusun nanti tinggal cut aja nampak lagi. Iya, misalnya ini saya modeling sebuah rumah nih kok. Ya, saya modeling sebuah rumah. Di dalam rumahnya itu sudah ada interiornya, ada tangga, ada kursi, lalu ada pondasi-pondasinya. Jadi nanti di Revit kita buat sectionnya, dia langsung kepotong. Nampak kayak gini. Nampak dalamnya itu langsung nampak semua. Kalau mau buat ukurannya bisa, tinggal kita klik nanti ukurannya sudah muncul semua. Jadi semuanya itu ada di sini. Nah, mulai dari sini ya, keramiknya berapa kali berapa nih, nah detailnya. Tapi ini nanti jadi rame. Gimana? Jadi rame. Iya, jadi rame. Cuman kalau bisa kan lembar kerja itu makanya dia kan banyak gitu. Jadi jelaskannya itu per satu-satu. Nggak bisa dijelaskan satu file itu dalam satu lembar kerja yang satu saja gitu. Nah, mulai dari sini ya, ada ketebalannya ya, notasi-notasi dindingnya ini ya. Nah, ada meja-mejanya, pondasinya ukurannya apa, pakai gimana? Ini ya. Ya, ini nanti kita akan pelajari mungkin cara buat pondasinya gimana gitu. Tapi kalau untuk detail besi-besinya itu nggak kita pelajari gitu. Itu di kelas struktur lagi kalau misalnya ada tertarik mau ikut. Nah, di sini dia ada secara basicnya kira-kira seperti inilah. Secara paling simpelnya gitu. Oke, sampai sini paham ya? Oke, untuk yang online paham? Ada yang mau ditanya? Paham, Pak. Paham ya? Oke, baik. Nah, mungkin saya sebenarnya topik pembahasan kita hari ini sudah selesai sih. Cuman saya lanjut saja dulu ya. Jadi besoknya itu biar nggak bingung ya. Nah, jadi kira-kira saya jelasin basicnya dulu ya. Jadi besok itu biar kita nggak bingung ya. Nah, jadi besok kita akan pelajari mengenai massa. Kita akan membuat massa. Membuat massa seperti yang tadi saya ada kasih contoh LOD 100-nya yang Nah, ini. Oke. Nah, jadi tugas LOD 100 ya. Ini nanti kita akan membuat sebuah massa ya. Di sini kita akan buat lembar kerjanya. Lembar kerja dari sebuah massa yang nanti akan kita buat. Nah, jadi kira-kira seperti ini tampilannya. Ini saya ke land surface dulu. Nah, ini kita akan masuk ke meshing site. Oke, meshing site ini kita akan membuat massa ya. Di sini dia ada in place mesh. Oke, coba teman-teman boleh diklik in place mesh. Nah, dia akan muncul seperti ini. Atau kalau mungkin dia ada muncul tombol apa itu di-close-kan saja. Gimana? Jadi hilang. Oke, nah itu nggak masalah kok, karena kita sudah masuk ke tahap pengeditan. Nah, karena kalau kita sudah masuk ke
dalam proses mengedit, nah dia sudah blur. Cuman itu contoh yang tadi itu dihapus saja juga nggak masalah. Ini cara balikin ke apa gimana? Gimana? Balikan supaya dia nggak blur gitu. Ini kan Oh, bisa. ini di extend aja. Oh ini. Nah, extend. Tapi itu hapus aja kok. Nah, cuma itu kan cuman secara basicnya perkenalannya dulu. Boleh ya. Iya, oke. Nih ya, nanti dia akan muncul seperti ini, diokekan aja. Nah, setelah diokekan, ya tampilan di atas nih dia sudah beda ya. Awalnya dia ada arsitektur, ada struktur, ada style. Nah, setelah saya okekan tadi, dia sudah nggak ada. Dia sudah masuk ke create. Di sini ya, create. Misalnya saya buat objek peta seperti ini. Atau misalnya saya buat objek bulat. Oops. Nah, kira-kira 3D-nya seperti ini. Dia masih flat ya, masih datar ya. Mana tadi masih missing set? Oke, saya ulang ya. Oke. Line surface. Oke, di sini ya, di line surface dulu ya. Karena kita kan mau buat masa bangunannya dulu nih. Berarti bangunan itu dia tetap berdiri di atas permukaan tanah dulu. Nah, karena dia berdiri di atas permukaan tanah, nah berarti kita harus startnya tetap dari line surface. Project itu semuanya itu tetap start dari line surface. Oke, line surface, massing inside, oke, in place mesh. Oke. Oke. Iya, mesh. Coba bisa saya bantu. Missing inside. Gimana? Oh, ini masih di ini bukan di missing inside, ini di floor. Missing inside. Okay. In place mesh. Nanti dia nggak muncul ini di close aja. Oke kan? Nah, Masuk missing inside-nya. Oh ini ya, missing. Iya. Missing inside. Iya, oke. Pilih yang. Oke, saya lanjut ya. Nah, nih messing inside ya, in place mesh, oke kan? Oke, setelah diokekan ya, dia kan tampilannya seperti ini. Oke. Awalnya dia kan ada arsitektur, struktur sama style system apa itu semuanya ya. Setelah saya okekan, dia akan muncul create. Muncul create. Misalnya nih, saya nampak ya di sini dia ada draw. Ini bisa teman-teman klik bebas. Misalnya saya mau buat kotak dulu. Nah, saya buat kotak ini misalnya. Nah, saya mau buat bulat juga. Oke, ini kalau saya ke 3D, dia tampilan gambarnya ini dia masih flat, masih gepeng seperti ini ya. Nah, ini sedangkan kita kan mau buat masa, berarti harus ada 3D masanya dulu. Oke, caranya ya, diklik, klik, lalu di sini dia ada nampak ya create form ya, diklik aja. Oke, sama seperti ini, create form. Nampak ya, dia sudah ada nampak bentuk 3D-nya. Create form. Ya, Yang mana? ini kok. Oke, ini diklik dulu. Nih, klik aja. Nah, jadi ini bangunannya ini bisa kita naik turunkan. Misalnya saya mau naikkan. Nampak ya di sini dia ada kursor merah, hijau sama biru. Nah, ini kalau saya naik turunkan dia bisa. Saya naikkan seperti ini. Oke, kalau hijau dia akan mereng ke belakang. Kalau merah dia akan ke sini samping. Jadi ini bisa kita geser-geser. Mungkin kalau teman-teman ada yang pakai 3D Max, tahu? Nah, kira-kira ini cara kerjanya sama seperti ini, Kalau ada yang pakai 3D Max mungkin bisa lah ya. Oke. Nah, misalnya nih, ini saya create form. Nah, ini juga sama. Bisa saya naik turunkan. Nah, yang hijau ini juga bisa saya maju mundurkan. Nah,
Jadi kalau di 3D kira-kira seperti ini. Nah, jadi ini semuanya itu bisa kita setting. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadi ya konsep gubahan masanya ya itu nanti teman-teman kira-kira buat seperti ini dulu. Masa yang teman-teman buat nanti akan kita buat lembar kerjanya. Ibaratnya sebuah bangunan itu dia tetap ada namanya konsepnya, konsep bangunannya, transformasinya. Oke, nah ini kira-kira secara basicnya cara buat masa itu seperti ini. Oke, sama seperti contoh LOD 100 ini ya. Nah, jadi nanti ini teman-teman buat ya nama projectnya, nama project, baru nanti kita masuk ke ini sebenarnya rendering. Ini rendering, cuman nggak perlu kita buat dulu renderingnya. Karena ini nanti rendering itu nanti kita akan pelajari di akhir-akhir nanti. Nah, okay, setelah buat ini projectnya ya, baru nanti buat ini design approach, latar belakangnya, maksud dan tujuannya apa. Ini lebih ke building konsep bangunannya. Nah, jadi besok kita akan mempelajari cara membuat logo seperti ini. Logonya ya, lalu nanti ada buat nama-namanya. Nah, nanti itu besok baru kita pelajari lebih lanjut. Nah, lalu di sini ya baru nanti dia ada teks-teks seperti ini ya, nanti saya share PDF-nya baru teman-teman boleh baca. Lalu di sini ada solar study. Oke, solar study-nya. Lalu di sini ada mass transformation. Transformasi massa. Contohnya nih, bangunan ini. Transformasinya dari ini, gaun seorang wanita yang dijadikan fasadnya ini, ya. Ini bangunannya, baru ditempel, jadilah bangunannya. Nah, jadi ini sebenarnya unik ya bangunannya. Jadi dari gaun putri ini dijadikan sebuah bangunan gitu. Jadi dia ada fasadnya, unik sebenarnya. Atau kalau misalnya tahu arsitek Zaha Hadid ya, bangunannya itu unik-unik gitu. Jadi karena dia tetap ada transformasi massanya gitu. Oke. Nah, lalu sini nanti ada teman-teman buat zoning diagram zona seperti ini ya. Lalu di sini ada circulation diagram. Sirkulasi dari sebuah ini ya, apa ya? Berdasarkan warna-warna di sini. Ada visitorsnya, surface ya, ini nah, kira-kira berdasarkan warna-warna di sini. Lalu di sini ada aesthetic diagram. Oke, aesthetic diagram ini kita buat sirkulasi angin ya. Di sini apa ya? Ada wind buffer, vision sama good view. Tampak posisi angle yang bagus tuh view-nya dari mana gitu. Nah, lalu di sini nanti kita buat development facts. Nah, nanti ini kita pelajari besok ya untuk ini nanti buatnya itu di Excel nanti. Total luas tanahnya ya, luas bangunan. Nah, kira-kira ini ada berapa ya, estimation budget. Nah, ini sebenarnya masuk ke bagian BQ. Ini di bagian BQ, cuman ini nanti nggak kita pelajari dulu. Nah, baru nanti di sini financial planning. Nah, ini nanti kita akan pelajari di Excel. Nanti besok kita akan buat Excel ya. Excelnya itu teman-teman udah download dari website LPK. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum download template-nya, nanti nanti coba cari aja di website LPKmed ya, www.lpkmed.com. Nanti di sana dia ada file pelajaran. Oke, LPKmed ya. Bagi yang sudah di approve ya, nanti ini sudah bisa langsung dibuka. Oke. Ke kursus. Kursus BIM arsitektur ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih kurang paham ya, atau misalnya ada yang mau nanti di sini dia ada recording di sini. Tapi recording ini nanti yang saya ngomong ini nanti akan di-share juga di grup. Nanti saya buat Google Drive-nya. Nah, apa ya? Bagi yang sudah di-approve ya, ini bisa ditonton kembali ya ulangan videonya di sini ya.
apa ya, pengantar teori, ya, BIM LOD 100, konten konteks. Nah, sampai di sini nanti ini bisa di play. Mungkin teman-teman kalau mau pelajari ya lebih detailnya itu di sini semua di website LPK. Oke, nah nampak ya di sini ada file pelajaran. Nah, ini coba di-download dulu. Nah, jadi besok coba di-download file Excel-nya. Nah, ini kita LOD 100 ya. LOD 100 pengantar LOD ya kalau nggak salah ya. Coba ya saya download dulu ya. Ini wifi-nya iMac ya? Iya, iMac. Bisa. Guest, GUEST, passwordnya IMAT88. IMAT88. Oke, bisa. Nah, ini. Coba ke contoh LOD 100, ke contoh business plan. Nah, ini coba di-download financial planning-nya. Oke, di-download yang ini, financial planning hotel bintang 2. Tadi LPKMat ya? Ya, www.lpkmat.com. Oke, bisa. Oke, dibuka ya, www.lpkmat.com. Oke, ke kursus, ke BIM arsitektur. Oke. Oke, kursus ke BIM arsitektur. BIM arsitektur. Iya, BIM arsitektur. Ya. Nanti di bawah dia ada tulis file pelajaran. Oke, bagi teman-teman online boleh di-download dulu ya. Diminta sign up. Coba sign up pakai Google dulu. Sign up Google-nya. Seharusnya sudah di-approve ya kemarin ya. Pas penerimaan template itu biasanya sudah di-approve. Kajian kemarin. Iya, coba saya. Google. Ya. Udah masuk lain ini. Kemarin yang diminta Kak Jia email itu bagaimana? Nah, yang kemarin yang dikasih emailnya itu, coba pakai email yang itu aja. Nanti aku minta. Iya. Oke, bagi yang belum ya, nanti ini besok mungkin kalau bagi yang belum nanti saya ajari lagi besok gak apa-apa. Yang bagi yang sudah, ya ini coba boleh diikuti dulu ya. Ke kursus, BIM arsitektur. Nah, nanti ke sini file pelajaran. Klik download, nanti dia akan masuk ke Dropbox. Jadi yang teman-teman harus download ya, ke contoh LOD 100, contoh business plan, download yang ini. Financial planning hotel bintang 2, yang ini jangan. Oke, yang ini lain jangan ya, yang ini aja. Oke. Jadi nanti kita download ini, nanti dia ada template-nya. Template-nya itu ketika kita buka ya, nanti perhitungannya itu semuanya sudah ada di sana. Jadi kita nggak perlu kotak-katik lagi. Oke. Di sana itu nanti dia kita menghitung financial planning dari gubahan massa yang akan kita buat. Makanya nanti ini ditugaskan kita kan membuat hotel. Nah, jadi kita pakai yang financial planning hotel. Nah, jadi di sini dia ada semuanya template ini di sini sudah ada. Jadi nggak perlu teman-teman menghitung-hitung lagi. Di sini dia sudah langsung menghitung luas tanahnya, volumenya berapa. Nah, oke, jadi coba di download dulu ya. Oke, bisa ya. Nah, nanti kira-kira kalau sudah download ya, nanti dia tampilannya seperti ini. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi di financial planning ini ya. Nah,
misalnya nih, saya ubah, nanti kita masukkan volume sama luas tanahnya itu. Misalnya nih, saya masukkan luas tanah saya misalnya 3.000. Nampak ya, nanti totalnya ini dia akan berubah ketika kita enter. Nampak ya? Semuanya ini semuanya sudah berubah. Jadi setelah kita berubah, setelah sudah berubah ini financial planning-nya. Nanti kan kita kan ditugaskan untuk membuat ini ya, financial planning, membuat PDF-nya. Nah, baru nanti ini di screenshot dari Excel-nya, baru dimasukkan ke lembar kerja ini. Nah, seperti ini. Pemasukannya berapa, running cost gedung, total investasi, semuanya itu sudah ada di Excel itu. Jadi kita nggak perlu, cuman tinggal dimasukkan saja luas tanah sama bangunannya. Itu. Kalau untuk syarat hotel ini nanti kalau nggak salah 5.000 meter kuadrat dalam satu lahan itu. Oke, nah kira-kira seperti ini contoh LOD 100. Oke, sampai di sini paham? Oke, untuk yang online paham? Ada yang mau ditanya? Mau tanya kalau messing? Oh, untuk messing di yang 2023 itu dia transparan ya, enggak solid. Itu biasanya sih settingan itu sih. Itu biasanya settingan. Coba nanti boleh japri saya ya. Mungkin kalau ada kendala dari teman-teman online ya, mungkin ada yang berbeda ya, boleh nanti japri ke saya. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau bingung ya, nanti kan ada dikasih tugas nih. Kalau misalnya teman-teman bingung tugasnya, cara kerjanya gimana, nanti boleh japri saya. Oke, sampai di sini paham? Sebelum saya akhiri, mungkin pertemuan kita sampai di sini saja. Baru nanti besok kita akan masuk ke yang lebih detail. Oke, ada yang mau ditanya? Peserta offline? Ada? Oke, ada? Ini kan Iya. kan ISOT sama WES. Iya. Ini benar-benar ISOT atau cuma saya kadang kan kita bangunannya nggak persis pas pada utara. Oke, kalau misalnya bangunannya itu dia miring, dia tampaknya itu tetap east, south, north, sama west. Kecuali misalnya nanti kita editnya itu kan di 3D-nya nih. Contohnya 3D-nya itu bangunannya itu dia begini miring. Nah, misalnya begini. Tapi nanti kalau di tampaknya misalnya saya mau buat view-nya itu begini. Jadi kalau nanti tampaknya itu tetap begini, tapi bangunannya itu tetap miring. Gitu. Nah, kalau misalnya bangunannya itu dia miring, ya agak susah sebenarnya. Agak susah. Tapi tetap tampak itu tetap east, south, sama north, sama west. Gitu. Oke. Nah, baik. Untuk yang online, ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri? Pak, cukup. Oke, cukup ya. Baik. Kalau ada yang mau ditanya ya, boleh japri saya ya. Bagi yang belum download template file Excel tadi, boleh di-download dulu ya, karena itu besok kita akan pakai dan besok pembahasan kita akan lebih banyak. Oke, mungkin kalau gak ada yang bertanya lagi, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Oke, saya tutup ya untuk pertemuan hari ini. Selamat siang. Siang. Yang